ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apa hukum wanita berdakwah Ustaz? Biar terhindar dari fitnah gitu. Hukum wanita apa, Pak? Wanita untuk berdakwah begitu, misalnya di media begitu. Itu aja, Pak ya? Iya, itu aja. Baik, ya, jazakallah khair. Barakallahu. Nah, hal yang kedua, berdakwah di media sosial itu adalah hal yang bagus dan perkara yang memang sekarang ini kalau tidak digunakan untuk hal tersebut, ya isinya nanti orang-orang yang berbuat keburukan saja, atau orang-orang yang menyesatkan manusia. Ya, orang-orang yang menyesatkan manusia. Nah, itu dari dahulu juga saya itu tidak pernah punya media-media dan seterusnya. Ya, cuman belakangan ini saya ada media-media dikelola oleh kawan-kawan di tim kerja, ya, dan saya berikan hal-hal yang bisa dimasukkan di dalamnya, dan dari situ bisa diberikan pencerahan kepada orang-orang yang dengannya mudah-mudahan bisa menghidupkan hati-hati mereka, menjadi sebab kehidupan mereka di dunia dan kehidupan mereka di akhirat. Jadi kalau digunakan untuk hal tersebut tidak ada masalah. Tapi kalau seorang misalnya dia menggunakan media, bikin ikon di media yang membuat dia terfitnah, bisa jatuh di dalam dosa dan maksiat, maka dia cari keselamatan dirinya. Dia tinggalkan seluruh hal tersebut. Jangan dia dekati. Ya. Sebab cara berinteraksi, membangun hubungan yang baik dengan manusia bisa dengan di alam nyata, tidak mesti di alam maya, tidak mesti di dunia maya. Di dunia nyata seorang bisa melakukannya, apalagi di dalam mengambil ilmu, di dalam menyebarkan kebaikan. Itu bisa langsung duduk dengan guru, dia langsung bisa menyampaikan kepada orang yang bisa dinasihati atau yang semisal dengannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wallahu taala alam. Itu berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Hanya saja untuk perempuan ditambah tadi etika-etika terkait dengan masalah dia berinteraksi berhubungan dengan selain mahramnya. Saya ingin bertanya Ustaz, kalau saya membuat grup di sosial media, saya sebagai admin, dan ternyata di grup tersebut ada member yang mengirimkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dalam syariat, apakah saya memiliki kewajiban untuk meluruskan karena saya sebagai admin? Sekian Ustaz. Jazakallah khair. Oh iya. Barakallahu fiik. Jadi apa yang ditanyakan ini dari masalah-masalah kekinian yang kita semua mengalaminya, di mana berkembangnya teknologi dan kemudahan saling menyapa, saling berkomunikasi, mengumpulkan banyak orang di dalam satu link atau satu grup atau suatu hal tertentu, ya maka itu seperti pedang bermata dua. Kadang bisa membawa kebaikan dan kadang bisa membawa keburukan. Kadang bisa menebas untuk menghilangkan hal yang jelek dan kadang bisa menebas diri kita sendiri. Iya. Karena itu seorang pertama harus dia pastikan dirinya masuk dalam hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, harus dia pastikan bahwa dia menyebar kebaikan. Hal yang ma'ruf, bukan hal yang mungkar. Sebab ini menjadi sebab penyebaran. Itu ada konsekuensinya. Kalau dia menjadi sebab penyebaran kebaikan, sepanjang kebaikan itu diamalkan, dia juga dapat pahalanya sampai hari kiamat. Sebagaimana kalau tersebar sebuah kejelekan, dan kejelekan ini dia menjadi sebab manusia mengamalkannya, maka dia juga akan mewarisi dosanya. Dia akan mewarisi dosanya. Sebab itu dari perbuatan dia. Ya, karena itu anak Adam yang pertama membunuh, itu dapat dosa setiap kali ada membunuh setelahnya. Ya, bukan karena dia membunuh, tapi karena dia memberi contoh membunuh. Contoh membunuhnya ini. Ya. Maka itu yang kedua yang hendaknya dijaga. Kemudian yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah perkara yang penting, tanggung jawab. Kalau misalnya yang bertanya tadi,
melihat hal yang mungkar, dia diamkan, maka dia bisa bersyirikat dalam hal tersebut. Apalagi kalau dibaca oleh orang-orang menjadi sebab manusia tersesat dari jalan yang lurus, ya maka itu adalah hal yang berbahaya. Ya, kalau dia tidak bisa menegur misalnya, maka jangan dia buat grup-grup yang mengumpulkan seperti itu. Orang yang ingin berbuat kebaikan itu, ya memang ada resikonya, ada tanggung jawabnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan kebaikan untuk semuanya. Wallahu taala alam. Ya, saya mau bertanya, apakah lelaki dayus itu punya batasan atau apakah kecemburuan seorang lelaki itu ada batasannya, Ustaz? Karena misalnya itu contoh kasusnya, kan sekarang sudah banyak itu fitnah dari teknologi. Apalagi misalnya kita punya pasangan misalnya sudah hijrah begitu misalnya, dia sudah alhamdulillah sudah tidak menyebar aurat begitu di media, tapi dia masih menyebar masih update begitu soal kegiatan sehari-harinya. Terus dia punya teman-teman itu yang bukan mahram gitu, yang setiap ngupdate begitu pasti lelaki yang bukan mahramnya itu muncul begitu. Dan mungkin dia biasa berdalih begitu, kalau kenapa begitu harus berteman ada laki-laki yang bukan mahram. Katanya Baik. Laki-laki itu cuman sahabatnya punya suami, terus katanya sudah hijrah begitu. Baik, yang pertama tadi tentang update status ya. Tentang dayut, Ustaz, kecemburuan. Apa? Dayut, kecemburuan laki-laki kepada Dayus. ya. Baik. Ya, dayus itu salah satu hal disebut dalam hadits dari orang-orang yang tidak masuk surga, salah satunya adalah dayus. Dayus adalah seorang laki-laki yang membiarkan kemungkaran di tengah keluarganya. Iya. Jadi di masa sekarang, apalagi orang-orang yang baru mengenal ilmu, baru berhijrah, ya, ketika seorang suami misalnya sudah tahu yang benar, dia sudah dapat hidayah, kadang istrinya belum diberi hidayah atau belum bisa seperti dirinya, maka itu ada proses-proses di dalam hal tersebut. Iya. Nggak bisa semua manusia itu diukur seperti diri kita. Kalau kita ukur manusia seperti diri kita itu sulit, nah itu tidak benar. Jadi kita lihat seseorang itu sesuai dengan apa yang dia pahami. Kalau dia kurang ilmu, maka diberi tambahan ilmu, ya, dan diberitahu padanya sifat-sifat seorang perempuan yang solihah itu kayak bagaimana, sifat-sifat seorang perempuan yang dikatakan menjaga dirinya itu bagaimana, dan diberi ilmu tentang tata cara menjaga hubungan antara dirinya dengan siapa yang bukan mahramnya. Apakah yang bukan mahram ini disebut dengan nama sahabat, teman, kawan, tetangga, maupun yang lainnya. Itu kan semuanya ada etika-etikanya. Jadi kalau etika itu diberikan dengan baik, maka insya Allah ta'ala akan menjadi istiqamah, akan jadi lurus perkara itu.